Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim Rasulullah Muhammad SAW ke tengah-tengah umat manusia. Yatlu alaihim ayatihi untuk membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim mensucikan kita semuanya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah mengajarkan ilmu dari Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah dan salam dan selawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab 58, yaitu boleh mengambil pemberian tanpa meminta dan tanpa mengharapkan. Ini hadis ke-538 dari Salim bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi asalnya dari Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW memberiku suatu pemberian dari Baitul Mal. Ini Rasulullah memberikan bagian dari Baitul Mal kepada Umar bin Khattab. Aku berkata, aku berkata, berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku. Ya, jadi Umar bin Khattab tidak mau menerima, tapi berikan saja kepada orang yang lebih miskin, yang lebih memerlukan. Rasulullah SAW bersabda, ambillah bila engkau mendapatkan harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkan dan tidak meminta, ambillah. Dan kembangkanlah. Jika mau, makanlah. Dan jika engkau mau, sedekahkanlah. Dan pemberian yang datang tidak dengan cara di atas, maka janganlah dirimu mengambilnya. Subhanallah. Jadi terima saja, silakan dikembangkan, silakan dimakan, silakan diinfakkan, atau sedekahkan. Salim berkata, adalah Abdullah bin Umar tidak pernah meminta kepada seorang pun dan tidak pernah menolak sesuatu pun yang diberikan kepadanya. Muttafaq alaih. Jadi ini hadis tentang tidak dilarang menerima pemberian selama pemberian itu tidak diminta. Selanjutnya kita akan masuk bab 59, anjuran makan hasil usaha tangan sendiri dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta atau bersikap memelas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah untuk berusaha, yaitu surat Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sembahyang sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Masuk hadis 539 dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nah ini perhatikan dengan baik, hadirin hadirat rahimakumullah, sungguh seseorang di antara kamu yang mengambil tali, kemudian mendatangi gunung, dan kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas pundaknya, lalu menjualnya. Dengan usahanya tersebut, Allah memelihara air muka orang tersebut atau harga diri. Itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya, jadi lebih baik dari meminta-minta kepada manusia. Terkadang diberi, terkadang tidak. Hadis riwayat Bukhari. Oke, jadi perhatikan dengan baik. Seseorang di antara kamu yang mencari kayu ke gunung atau ke hutan, kemudian mendapat seikat kayu, kemudian dijualnya, kemudian menjadi rizkinya dengan usahanya tersebut, Allah memelihara air muka orang tersebut atau harga dirinya, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada manusia, yang kadang diberi, terkadang tidak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi usaha sendiri itu sangat penting. Karena itu maka
apapun kondisi kita, keadaan kita, kita harus punya usaha sekecil apapun, apalagi yang besar, alhamdulillah. 540. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang kamu memanggul kayu bakar di atas pundaknya lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang, baik diberi maupun tidak. Muttafaq alaih. Ini dari Abu Hurairah. Jadi hampir senada dengan 539 hadisnya bahwa usaha sendiri itu lebih baik daripada meminta-minta. 541 dari Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, adalah Daud alaihissalam hanya memakan dari hasil usaha tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi Daud itu tidak memakan kecuali hasil usahanya sendiri. Tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Kemudian 542 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, adalah Zakaria alaihissalam seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Zakaria dinyatakan di sini dalam riwayat Muslim bahwa Rasul bersabda Zakaria itu adalah seorang tukang kayu. Artinya dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 543 dari Miqdam bin Ma'di, karib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan lebih baik daripada memakan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, ini adalah hadis-hadis tentang keutamaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk bab ke-60. Berderma, murah hati, infak di jalan kebaikan karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulan hadis-hadis yang sangat penting untuk menyemangati kita semuanya dalam berinfak dan sedekah, dalam bantu-membantu dan tolong-menolong. Allah berfirman dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Barang siapa atau dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Shadaqallahu adzim. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Yakinlah karena yang memberi rizki Allah, yang memerintahkan untuk menginfakkan Allah, dan Allah berjanji akan menggantinya. Jadi nggak usah khawatir, rajin-rajinlah infak dan sodakoh, tidak boros tapi juga tidak kikir, yang pas di tengah-tengah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 272, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Ya. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, artinya untuk kamu sendiri. Dan apa saja harta, wa ma tunfikuna ila ibtigha'a wajhillah, kecuali untuk mendapatkan ridho Allah. Wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul adzim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan didolimi atau dianiaya atau dirugikan. Wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul adzim. Jadi ini pengumuman-pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar rajin infak dan sedekah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 273, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Fa innallaha bihi alimun. Shadaqallahul adzim. Masuk ke hadis terkait dengan untuk infak dan sodakoh. Hadis ke-544 dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, tidak dibenarkan iri. Ya. Jadi, la hasada, tidak dibenarkan iri, kecuali kepada dua orang. Yang pertama, seorang lelaki yang diberi Allah harta, lalu ia menyalurkannya hingga habis di jalan yang benar. Yang pertama itu. Yang kedua, seorang lelaki yang diberi Allah ilmu agama,
lalu ia memutuskan perkara dengan ilmunya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaq alaih. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, iri hati itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iri hati terhadap dua kelompok orang ini dibolehkan. Yaitu yang pertama, iri terhadap orang yang kaya tetapi dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iri terhadap orang yang punya ilmu, dia memutuskan berdasarkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, kepada orang lain, maka itu kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah, berilah kami harta seperti orang-orang dermawan yang soleh itu. Ya Allah, berilah kami ilmu, ya Allah, agar kami bisa mengajarkan sebagaimana orang yang ilmuwan yang mengajarkan itu. Amin, ya Rabbal Alamin. Maksud hadis ini tidak boleh menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, kecuali orang yang memiliki salah satu dari dua hal ini tersebut. Oke. Masuk hadis 545 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang hartanya lebih ia cintai daripada harta yang nantinya dimiliki ahli warisnya? Para sahabat berkata, jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang hartanya lebih ia cintai daripada harta yang nantinya dimiliki ahli warisnya? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak seorang pun dari kami melainkan hartanya lebih ia cintai. Ia bersabda, sungguh hartanya adalah yang telah ia infakkan, sedangkan yang ia tinggalkan atau jika ia meninggal akan menjadi milik ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan sampai karena kita ingin memberikan warisan yang sangat besar, yang sangat banyak, maka kita tidak mau infak dan tidak mau sodakoh. Ini maksud hadis tersebut. Disungguh hartanya adalah yang telah ia infakkan. Sedangkan yang ditinggalkan, jika ia meninggal, dan akan menjadi milik ahli warisnya. Ini senada dengan hadis yang ketika seseorang meninggal dunia, maka akan dibawa ke liang lahat, akan ke kubur, ditemani tiga. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Yang dua dari tiga tersebut balik ke rumahnya, yaitu hartanya dan keluarganya. Yang tinggal menemaninya di alam kubur hanyalah amalnya. Sodaqah Rasulullah SAW. 546 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hindarilah mereka neraka walaupun bersedekah dengan sebiji korma. Muttafaq alaih. Ini sering dibaca terutama di bulan Ramadan ya, ittaqunar walau bisyikun tamrotin. Ya, hindarilah neraka walaupun hanya dengan sebiji korma. Ada juga yang menyatakan separuh biji korma. Artinya infak dan sodakoh insya Allah tanda bukti orang yang beriman dan itu akan menjadi jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa masuk ke dalam surga. Ittaqunar walau bisyikki tamrotin. 547 dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW setiap kali dimintai sesuatu tidak pernah mengatakan tidak. Subhanallah, muttafaq alaih. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan la kepada orang yang meminta atau menyelesaikan permasalahan kehidupannya atau perekonomiannya. Semoga kita bisa mencontohnya. Mungkin bisa menghubungkan ke saudara kita yang kaya, mungkin bisa menyelesaikan sendiri, silakan. Pokoknya kita contoh Rasulullah, jangan sekali-kali menolak orang yang minta bantuan kepada kita. Semoga Allah berikan kita semuanya kemampuan untuk itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. 548. Dari Abu Hurairah radhiallahu an bahwa Nabi bersabda, tidak satu pun hari ketika waktu subuh mendatangi para hamba, melainkan dua orang malaikat turun. Jadi setiap pagi, setiap hari ada dua malaikat turun. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, berikan ganti pada orang yang memberikan nafkah. Dan yang lain berkata, ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang menahan nafkah. Muttafaq alaih. Jadi ini setiap pagi, setiap hari ada dua malaikat yang mendoakan ya, ya Allah berikan ganti pada orang yang memberikan nafkah dan berilah kebinasaan kepada orang yang menahan nafkah. Karena itu maka jangan sampai hari lewat kita tidak memberikan nafkah
atau tidak memberikan infak. Baik nafkah yang wajib kepada keluarga maupun nafkah yang sifatnya sodakoh, infak, dan menunaikan zakat. Jangan sekali-kali hari lewat kita tidak sodakoh. 549. Dari Abu Hurairah radhiallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah hai anak Adam, niscaya engkau akan diberi infak. Muttafaq alaih. Jadi ini senada dengan tadi firman Allah Taala bahwa siapa yang berinfak fisabilillah maka akan diganti oleh Allah Taala. 550 dari Abdullah bin Amru radhiallahu anhu bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perbuatan dalam Islam yang paling baik? Subhanallah. Ya. Jadi ayu al-islami khairun, yang paling baik. Ia bersabda, engkau memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun tidak. Muttafaq alaih. Jadi ayil islami khairun, qala tut'imu ta'am, memberikan makanan, wa taqra'us salam, menyebarkan salam, ala man arafta, wa man lam ta'rif, yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaq alaih. Jadi jadilah kita orang-orang yang ramah, yang menyapa ketika berjumpa dengan orang, mengucapkan salam, syukur, dan usahakan senantiasa wa'ita idil kurba, memberi kepada karib kerabat atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi siap amal apa dalam Islam yang paling baik? Catat dengan baik, memberi makanan. Yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal maupun tidak kenal. 551 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 40 kebaikan. Yang paling utama ialah seseorang menghadiahkan susu kambing yang baru diperahnya. Sisanya adalah setiap orang yang mengerjakan suatu kebajikan dengan mengharap pahalanya dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut karena kebajikannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada 40 kebaikan, yang paling utama ialah seseorang menghadiahkan susu kambing yang baru diperahnya. Jadi dahulu para sahabat punya domba, ya, kemudian memeras susu domba untuk keluarganya dan juga untuk dihadiahkan kepada orang-orang lain. Subhanallah. Semoga kita bisa punya peternakan, punya sapi, sehingga bisa infak dengan susu sapi. 552. Dari Umamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, sesungguhnya engkau membelanjakan karunia Allah adalah lebih baik bagimu karena menahan karunia Allah adalah buruk bagimu. Dan engkau tidak akan dicela karena kemiskinan dan mulailah memberi belanja kepada orang yang berada dalam tanggung jawabmu, yaitu anak dan istri. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Oke, jadi yang paling utama memang memberikan hak kepada orang yang dalam tanggungan. Tentunya kalau kita punya harta lewat nisab, ya zakatnya harus dibayar terlebih dahulu. Tapi memberikannya juga tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, yang pas. 553 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu dengan alasan Islam, melainkan beliau memberinya, dan telah datang seseorang kepadanya, lalu beliau memberi orang tersebut harta rampasan perang, sebanyak 2 gunung, subhanallah. Lalu orang tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata, hai kaumku, masuk Islamlah. Hai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sungguh Muhammad memberikan pemberian sepertinya ia tidak takut miskin. Dan jika ada seseorang yang masuk Islam karena menginginkan dunia, tetapi tidak lama berselang ia menjadi orang yang lebih cinta kepada Islam daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi insya Allah ketika orang pertama masuk Islam ingin mendapatkan dunia, setelah memahami Islam, maka dia akan mencintai Islam melebihi dari cintanya kepada dunia. Semoga kita dikaruniai demikian, masuk Islam dan cinta kepada Islam melebihi cintanya kepada dunia. 554 dari Umar radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah SAW membagi-bagikan harta, lalu aku berkata, apa perkataannya? Wahai Rasulullah, ada selain mereka yang lebih berhak mendapat harta tersebut. Hmm. Dia bersabda, Rasul bersabda, sesungguhnya mereka memberiku pilihan. Mereka minta kepadaku dengan kata yang kasar, sehingga ku beri, atau mereka mengatakanku bakhil, padahal aku tidak bakhil. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW membagi-bagikan harta, ada yang mendapatkan harta, ada yang tidak mendapatkan harta. Jadi kenapa dia tidak diberikan? Karena meminta-minta kepadaku dengan kata-kata yang kasar, sehingga ku beri, atau mereka mengatakan bakhil. Jadi kalau tidak diberi, mengatakan bakhil. 555 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ia berkata, tatkala beliau berjalan bersama Nabi SAW, sekembalinya dari perang Hunain, maka beberapa orang Arab Badui mengerumuni Rasulullah SAW untuk meminta kepadanya hingga beliau terdesak ke pohon Samurah dan sorban beliau terjatuh. Lalu Nabi SAW berdiri dan bersabda, apa sabdanya? Berikan sorbanku, andaikan aku memiliki binatang ternak sebanyak tumbuhan ini, niscaya akan kubagi-bagikan kepada kalian, dan kalian tidak menganggapku orang bakhil, pendusta, dan penakut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah kedermawanan Rasulullah SAW, luar biasa. Ya, jadi digambarkan di dalam hadis yang cukup panjang bahwa Rasulullah itu di bulan Ramadan setelah tilawah Al-Quran bersama Jibril sangat pemurah dan pemurahnya melebihi angin yang berhembus. Apa itu angin yang berhembus? Tidak seorang pun yang tidak merasakannya. Jadi kehadiran Rasulullah itu sangat dermawan dan sangat pemurah kepada orang-orang, dan tadi dikatakan tidak pernah mengatakan la atau tidak ketika orang datang untuk minta bantuan atau minta pertolongan. 556 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta dan tidaklah seseorang hamba yang memberi maaf melainkan Allah tambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang yang merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah mengangkatnya. Saya ulang kembali. Jadi ini sangat penting. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah seorang hamba yang memberi maaf, melainkan Allah tambah kemuliaannya. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan maaf itu jadi rendah diri kita. Tidak. Memberi maaf itu mulia. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah mengangkatnya. Demikian, semoga kita diberi kemampuan untuk itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. 557 dari Umar bin Sa'ad radhiallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang aku bersumpah dan menceritakannya kepada kalian, maka hafalkanlah. Harta seorang hamba tidak berkurang karena disedekahkan. Jadi ini Rasulullah mengatakan 3 yang harus dihafalkan. Yang pertama, harta seorang hamba tidak berkurang karena disedekahkan. Dan tidak seorang hamba pun yang dizalimi, kemudian dia sabar menghadapi kezaliman tersebut, kecuali Allah menambah kemuliaannya. Jadi orang yang dizalimi dan dihadapi dengan kesabaran, maka akan ditambah kemuliaan. Yang ketiga, dan tidak seorang hamba pun yang membuka celah untuk meminta-minta, melainkan Allah bukakan untuknya pintu kemiskinan. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang ketiga, siapapun yang membuka celah untuk minta-minta, maka Allah akan jadikan dia kemiskinan. Dan aku menceritakan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalah, ia berkata, hakikat dunia hanya dimiliki oleh 4 golongan. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan Allah rizki, harta, benda, dan ilmu agama, lalu ia bertakwa kepada Allah dengan rizki tersebut dan mempererat silaturahimnya, hubungan kekeluargaan. Dengan rizki tersebut dan mengetahui dalam rizki tersebut ada hak Allah, maka orang ini mendapatkan kedudukan yang paling utama. Kemudian, dan seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu, tetapi tidak diberi rizki harta, sedangkan ia mempunyai niat yang sangat tulus,
Ia berkata, andai aku mempunyai harta, aku akan beramal seperti amalan si fulan. Maka dengan niatnya yang tulus dia mendapatkan pahala seperti golongan pertama. Jadi ketika kita melihat orang kaya yang dermawan, kita pengen, ya Allah, andai kata aku punya, engkau karuniakan harta, aku akan seperti si fulan yang dermawan itu. Seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah harta dan tidak diberikan ilmu, sedangkan dia menggunakan hartanya menuruti nafsu tanpa ilmu agama, dan dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya, dan tidak mempererat silaturahimnya, hubungan keluarga dengan rizki tersebut, dan tidak mengetahui dalam rizki tersebut ada hak Allah, maka orang ini mendapat kedudukan yang paling hina. Jadi yang paling hina adalah orang yang tidak punya ilmu. Seorang hamba yang tidak diberi Allah rizki, harta, ataupun ilmu, nah ini tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu. Sedang ia berkata, andai aku mempunyai harta, aku akan beramal seperti amalan si fulan, golongan ketiga. Maka orang tersebut dengan niatnya dia mendapat dosa seperti kelompok ketiga. Jadi yang paling jelek adalah orang yang tidak punya ilmu. Yang punya harta, punya ilmu juga jelek. Yang punya tidak punya harta, tidak punya ilmu juga dua-duanya jelek. Yang paling bagus orang yang diberi rizki dan diberi ilmu. Karena rizkinya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau orang punya ilmu tidak punya harta masih lebih bagus. Karena apa? Dia punya cita-cita. Kalau saya dapat rizki seperti si fulan yang dermawan itu, maka aku akan infakkan sebagian hartaku. Fisabilillah. Demikian. Jadi dari hadis 557 tadi, ilmu itu menjadi sesuatu yang paling penting. Walaupun tidak punya harta, maka dia lebih bagus. Kalau punya harta, bagus banget. 558 dari Aisyah radhiallahu anha. Bahwa mereka menyembelih seekor kambing. Rasulullah SAW bersabda, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Aisyah radhiallahu anha berkata, tidak ada yang tersisa kecuali sepotong kaki bagian depan. Beliau bersabda, semua anggota kambing tersebut kekal kecuali sepotong kaki bagian depan. Jadi di sini Rasulullah melihat ketika menyembelih kambing, maka yang kekal itu yang dibagi-bagikan untuk orang-orang, untuk karib kerabat, untuk orang miskin, orang yang membutuhkan, para tetangga dan sebagainya. Yang di bawah itu tidak kekal. Yang kekal semua anggota kambing tersebut kekal kecuali sepotong kaki bagian depannya. Maksudnya, mereka telah mensedekahkan seluruh kambing tersebut kecuali kakinya dengan bagian depan. Maka seluruh bagian tubuh kambing tersebut akan didapati pahalanya di akhirat kecuali kaki yang bagian depan tersebut. 559 dari Asma binti Abu Bakar, ini putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, janganlah engkau simpan hartamu sehingga Allah memutuskan rizki. Jadi artinya apa? Sodakoh itu membuka pintu rizki. Menahan sodakoh itu menahan rizki. La in syakartum la zidanakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi siapa yang kafir kepadaku, adabku sangat pedih. Ini senada dengan itu, 559, jadi Rasulullah bersabda, janganlah engkau simpan hartamu, sehingga Allah memutuskan rizki. Dalam riwayat lain, infakkanlah, belanjakanlah, atau dermakanlah hartamu. Jangan engkau hitung sehingga Allah juga berhitung terhadapmu. Dan jangan engkau bakhil terhadap kelebihan hartamu sehingga Allah juga bakhil dengan karunia-Nya untukmu. Jadi ini sodakoh menjadi tanda bersyukur dan syukur menjadi pintu ditambahkannya rezeki. 560 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka berderma. Jadi ini perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka memberi atau berderma. Seperti dua orang lelaki yang memakai baju besi dari dada hingga leher. Adapun orang yang suka berderma, setiap ia berderma, baju besinya menutupi kulitnya hingga jari kakinya. Tertutupi dan jejak kakinya tidak terlihat. Adapun orang bakhil, ia tidak mau mendermakan hartanya sedikit pun, sehingga setiap lingkaran bajunya akan menjepit ke tubuhnya, sedangkan ia berusaha untuk
melonggarkan bajunya tetapi tidak mungkin bisa longgar. Muttafaq alaih. Maksudnya orang yang suka menginfakkan hartanya, setiap kali dia menginfakkannya, baju rompinya yang terbuat dari besi melonggar dan memanjang sehingga menjulai ke tanah menutupi kaki dan jejaknya langkahnya di tanah. 561 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya, sehingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Muttafaq alaih. Jadi akan dijaga oleh Allah dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, seperti tadi yang sudah kita bacakan. Siapa yang infak sodakoh pasti akan digantinya dan pasti akan diberi pahala dan Allah Maha mengetahui. 562 dari Abu Hurairah radhiallahu an dari Nabi SAW bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan di tanah lapang, ia mendengar suara di atas awan. Curahkan hujan ke kebun si fulan. Lalu awan menjauh dan mencurahkan airnya ke tanah yang berbatu hitam. Maka tiba-tiba saluran air telah terpenuhi oleh air hujan. Lalu air mengalir menuju sebuah kebun. Sedangkan di kebun tersebut ada seorang lelaki yang sedang bekerja memasukkan air ke kebunnya. Lalu orang yang mendengar tadi, ya, suara tadi mengikuti kemana air mengalir. Kemudian ia berkata kepada seorang laki-laki yang ada di kebun tersebut, hai hamba Allah, siapa namamu? Ia menjawab, Fulan. Fulan itu seperti nama yang didengar olehnya dari atas awan tadi. Ia bertanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Ia berkata, aku mendengar suara di atas awan yang airnya sampai ke kebunmu ini. Curahkanlah hujan ke kebun si Fulan, namamu itu. Apa yang kau lakukan? Ia berkata, kalau itu yang kau katakan, sesungguhnya aku selalu membagi 3 hasil kebunku ini. Sepertiga aku sedekahkan. Sepertiga aku dan keluargaku makan, dan sepertiganya ku kembalikan ke kebun. Hadis riwayat Muslim. Jadi nama seorang petani tersebut disebut oleh para malaikat di sela-sela awan, siramkanlah ke kebun si fulan. Apa rahasianya? Membagi 3. Sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk modal kembali bercocok tanam. Hadis riwayat Muslim. Demikian kita sampai bab 60. Insya Allah pekan depan kita masuk ke larangan bakhil dan kikir. Semoga Allah karuniakan kepada kita dengan nasihat-nasihat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Bapak. Tadi sempat merasa terharu juga Pak terkait sedekah. Mungkin teman-teman barangkali ada yang belum sedekah di hari ini, boleh dong langsung sedekah ya. Banyak banget aksesnya bagi yang di Al-Huriyah. Di sini ada QR code kadang-kadang ya. Nah, boleh. Apalagi waktu subuh itu waktu yang mustajab guys Ustaz ya. Terkait Iya, bersedekah. iya. Nanti Hairul merasa tentu juga terkait yang hanya tukang kebun yang membagi hartanya menjadi 3 bagian dan itu benar-benar insightful sih bagi Hairul. Karena pemaparan materi telah selesai, barangkali dari uh, teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Udah, kalau misalkan nggak ada yang ingin bertanya, mungkin Hairul aja nih yang bertanya. Silakan. Gak apa-apa. Ya, Mas Oke, Naja, maka. baik Ustadz. Sebenarnya begini Ustadz, Hairul tuh bisa, oh ada yang ingin bertanya ternyata dari
Boleh. Dari siapa tadi yang mengacungkan tangan? Oh, tidak jadi Saya kan? Oh, boleh. Boleh, Bu. jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berapa banyak harta dari kita yang boleh kita sodakohkan atau infakkan? Terima kasih. Ya, gimana Mas Khairu? Boleh langsung dijawab, Pak. Ya. Tadi ada petani yang disebut namanya ya. Ternyata sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk keluarganya, dan sepertiga untuk modal kembali. Ya, itu satu nasihat juga bagi kita semuanya. Ya. Kemudian apa yang kita selama ini lakukan adalah sodakoh. Kalau kita tidak sampai nisab, kita namanya bersodakoh. Tapi kalau lewat nisab ada sodakoh wajib yang disebut dengan zakat. Apakah zakat profesi, zakat mal itu bisa kita pelajari semuanya ya. Jadi kalau kita sampai senisab, maka kita membayar zakat terlebih dahulu. Sisanya itu yang dipakai untuk infak dan sodakoh. Infak pertama adalah untuk keluarga. Infak kedua untuk keluarga-keluarga dekat. Wa atal mala ala hubihi dawil kurba. Wal yatama wal masakin. Jadi harta yang dicintai di situ adalah harta yang setelah dibayar zakatnya, ya, yang dicintai oleh manusia, maka diberikan kepada siapa? Watal malahu bidabil kurba wal yatama wal masakin wabna sabil wasailin wa firiqab. Kalau kita ingin beroperasi, itu tidak boleh melebihi 10 itu hadis di seluruh masalah. Demikian. Baik. Jadi seperti petok. Oke. Gimana, Bu? Kira-kira apakah sudah menjawab? Atau barangkali ada pertanyaan lanjutan? Mungkin dipersilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan lanjutan. Atau ada yang memberi tambahan juga boleh. Oke. Hairul rasa cukup ya. Apa kalau Heru misalkan nanti nggak mau ada? tanya, Heru. Silakan. Oh, boleh, boleh, Pak. Ya, enggak. Tadi kan banyak hadis-hadis Em, tentang harus kerja sendiri, makan hasil keringat sendiri, luar biasa kan? iya, betul banget, Pak. Tidak minta-minta. Kalau begitu Hairul izin bertanya juga ya, Pak, boleh ya? Iya, silakan. Ya. Hairul ingin bertanya, kalau misalkan kondisinya itu lagi banyak hutang begitu ya, Pak. Kadang-kadang kan orang-orang merasa ketika posisinya lagi banyak hutang, kebutuhan dia aja nggak bisa dipenuhi, kemungkinan atau perasaan dia untuk bersedekah tuh sulit gitu, Pak. Nah, kira-kira dalam pandangan Ustadz terkait hal ini tuh gimana, Ustadz? Ya, kalau banyak hutang ya nggak usah sodakoh, nggak usah infak. Tapi bertasbih, karena tasbih itu ternyata sodakoh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, bekerja. Dapat, alhamdulillah, sebagian sodakohkan. Tidak dapat, ya nggak usah sodakoh. Begitu. Jadi seperti itu. Bahkan berhak mendapatkan sodakoh dari saudaranya yang mendapatkan rezeki lebih banyak. Gitu. Makanya kemarin sudah kita bahas, orang miskin itu bukan orang peminta-minta. Orang miskin itu adalah orang yang bisa, orang yang tidak mencukupi kebutuhannya, tapi tidak pernah minta-minta. Dan itu mendapat bagian dari saudaranya atau dari kita semuanya untuk membantu mereka. Begitu. Jadi kalau kita tidak punya ya malah bukan bukan bersodakoh, malah menerima sodakoh, Mas Khairul. Menerima sodakoh. Makanya kita harus banyak mengenal teman-teman kita, saudara-saudara kita,
Karena bisa saja kita punya teman dekat, ya, tidak pernah minta, padahal dia tidak mampu. Gitu. Kita seperti kita pengajian hari ini, kita kan seruan-seruan untuk banyak sedekah, banyak infak. Padahal mungkin banyak sekali teman-teman kita yang belum bekerja, tidak punya uang, ya kan. Tetapi tadi kan ada 4 kelompok ya. Ada yang dapat ilmu, dapat rizki, ya kan. Kemudian ada yang dapat ilmu tapi tidak dapat rizki. Ada yang dapat rizki tapi tidak dapat ilmu. Yang terakhir tidak punya ilmu dan tidak dapat rizki. Ya kan? Berarti pertanyaan Khairu kan yang tidak dapat ilmu dan dapat rizki tadi. Iya, Pak. Ya kan? Yang utama kalau punya ilmu, kita sekarang punya ilmu, tapi tidak punya rizki. Pengin, ini pengin seperti orang yang dapat rizki, saya akan infakkan fisabilillah kalau dapat rizki. Itu tadi jalannya. Jadi kita tidak belum sodakoh, tapi bercita-cita akan sodakoh kalau nanti punya harta. Seperti orang yang soleh, yang dermawan. Gitu. Subhanallah, kejawab Mas Heru. Dengan 4 kelompok yang Rasulullah Jawab, Pak. sampaikan. Ya. Kasih banyak. Yang tadi Ini sudah di saya simpul. Ya, silakan. kolom komentar ada yang ingin bertanya juga, Pak. Ya, silakan dibacakan. Ya, yang sepertinya disatuin aja kira-kira ya Pak, berhubung waktunya udah terbatas. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, ketika kita berinfak, apakah kita boleh berharap balasan pada Allah? Mungkin ini konteksnya terkait ikhlas gitu ya Pak. Terus yang Ya. pertanyaan kedua, izin tanya Ustadz, kalau di kampung saya, orang yang meninggal dibacakan Al-Quran hingga hatam dan dibayar, apakah membaca Al-Qurannya itu adalah bagian dari sodakoh? Ya, terima kasih banyak Ustadz ya. Itu sih. Ya. Oke. Jadi ketika kita berinfak, apakah kita boleh berharap balasan pada Allah? Boleh. Boleh kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan berharap pada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita infak, kita supaya mendapat apa? Mendapat hasanah di dunia dan di akhirat. Di dunia itu apa? Diberi ilmu dan diberi rizki. Dan tadi Allah sudah kemukakan banyak oleh Rasulullah SAW. Berinfaklah kamu, Allah melihat. Berinfaklah kamu, Allah akan mengganti. Berinfaklah kamu, Allah akan membalas. Subhanallah. Dijamin tidak akan miskin orang yang sedekah. Subhanallah. Jadi kalau kita miskin, usahakan begitu mendapat rizki, langsung sodakoh. Karena la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi pasti kita dapat rizki kok. Jangan sampai kita seperti orang yang kata Rasulullah tadi suka minta-minta padahal dia mungkin punya uang. Tapi disebut sebagai bukan orang miskin. Orang miskin sebenarnya adalah orang yang bisa menahan dari meminta-minta. Jadi itu, berharap itu sangat-sangat boleh dan bahkan silakan didoakan. Berdoa, ya Allah, saya akan infak dan sodako. Semoga Allah jauhkan aku dari segala macam penyakit di dunia. Ya, semoga Allah mudahkan urusan anak-anakku. Boleh semuanya itu. Makanya kita diserukan ketika akan berdoa, kita sodakoh terlebih dahulu. Bagi-bagi makanan. Ya kan? Kita masak, kita akan apa? Akan mendoakan keluarga kita. Akan mendoakan anak-anak kita yang akan UTS, akan UAS. Boleh seperti itu. Ya kan? Di samping itu, jangan lupa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Maha mengetahui isi hati kita semua. Kita ingin dapat ilmu dan dapat rizki, mintalah kepada Allah dengan cara-cara ibadah kepada Allah, baik sholat maupun infak dan sodakoh. Jadi infak dan sodakoh itu menjadi kunci untuk mendapatkan harapan hasanah di dunia dan akhirat. Kemudian tentang tadi orang yang membaca Al-Quran, kemudian diberi infak atau sodakoh, boleh. Tapi jangan sampai kita terpaksa memberinya. Silahkan. Tadi kan orang yang tilawah Quran kemudian dikasih amplop misalnya. Ketika kita tidak berharap, tidak meminta, maka boleh diterima. Mau dimakan silahkan, mau disodakakan lagi silahkan. Jadi lebih baik ketika ada kitab tilawah Quran, kita dikasih transport misalnya, terima saja. Karena apa? Yang utama hati kita ketika kita datang untuk tilawah Quran tidak ingin harapan mendapatkan amplop dari panitia misalnya seperti itu. Tapi panitia ternyata memberi, alhamdulillah silahkan.
Kalau kamu mau sudah cukup, infakkan aja ke yang memerlukan. Terima terlebih dahulu, syukuri itu dari Allah, seperti hadis Rasulullah tadi yang sudah saya bacakan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Ini ada satu pertanyaan terakhir, barangkali Ustaz, apa boleh? Ya, dari Mbak Wita ya. Apa nih Mas Iya. bacakan? Ada orang yang meminta-minta karena membutuhkan, tetapi ada juga yang meminta-minta karena kurang gigih bekerja. Nah, kira-kira bagaimana nih kita menyikapinya, Ustaz? Nah, menyikapinya kita punya punya rizki yang sudah kita siapkan untuk para peminta-minta. Kita tidak usah berprasangka pada peminta-minta, apakah dia males, apakah dia miskin. Pokoknya ketika ada orang minta, kita kasih saja. Gitu. Yang semampu kita, ya. Gitu. Yang utama tadi kan udah disampaikan di hadis Rasulullah SAW. Orang miskin sebenarnya bukan orang yang minta-minta, tapi orang-orang yang apa tidak punya tapi tidak pernah meminta. Yang minta-minta itu baik apakah benar-benar miskin atau tidak miskin itu urusan dia. Yang penting ketika dia datang ke rumah kita minta, maka sudah siapkan amplop kurang lebih sekian semampu kita gitu. Apakah 10.000 ataukah 50.000 atau 100.000 tergantung apa kemampuan kita untuk membantunya. Karena ada ayatnya bahwa ada jatah untuk meminta-minta dan orang yang tidak minta-minta dari harta kita. Demikian, Mbak Wita. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang begitu luar biasa, Masya Allah. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan bisa terjawab semuanya ya. Ya, terima kasih Mbak Wita. Karena waktu sudah menunjuki pukul 6.45, saya rasa sudah dicukupkan saja untuk kajian di hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga mendapatkan kelancaran di hari ini yang akan dipimpin oleh Ustadz. Pada Ustadz dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaina wa azwajina wa dhurriyyatina wal malaikatu yadkhuluna alaina min kulli bab. Salamun alaina bima sabarna fa ni'ma uqbad dar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.